Pas suaminya mendekat, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Istrinya itu lagi meluk laki-laki lain. Disitulah semuanya langsung kebongkar. Bun, di taman kota itu, di depan matanya sendiri, perselingkuhan istrinya terbukti. Selamat datang di Kotak Curhat, ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar, amin. Bun, aku mau cerita deh soal tetangga sebelah rumahku. Bener-bener gak nyangka, yang awalnya kelihatan adem ayem aja, ternyata di belakangnya ada cerita yang bikin elus-elus dada. Jadi kan tetanggaku ini pasangan suami istri, masih muda, ngontrak di samping persis rumahku. Suaminya itu baik, sopan, tapi kerjanya sering keluar kota. Bun, kadang bisa sampai berminggu-minggu buat ngerjain proyek. Otomatis istrinya jadi sering sendirian di rumah. Masalahnya ini mulai kelihatan pas suaminya lagi tugas keluar kota yang terakhir ini. Awalnya, ada laki-laki yang gak kami kenal datang pakai motor, terus jemput si istri. Waktu itu aku sama ibuku lihat dari teras, kami sih cuek aja ya. Bun, mikirnya mungkin ojek online atau saudaranya, nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali. Tapi kok besok-besoknya, laki-laki ini jadi sering banget datang. Nggak cuma jemput, tapi juga main ke kontrakannya. Kadang sore, kadang malam, motornya sering parkir di depan rumahnya sampai larut. Ibuku kan orangnya peka ya. Lama-lama jadi curiga, akhirnya pas satu sore lihat si istri lagi nyapu halaman. Ibuku memberanikan diri nanya baik-baik, "Neng, itu siapa kok sering main ke sini? Saudaranya kah?" Tanya ibu. Si istri langsung senyum. Jawabnya, "Oh itu bu, itu adik saya, lagi main aye. Kebetulan lagi libur." Ibuku cuman oh aja bun. Tapi pas masuk rumah, ibu langsung bisik-bisik ke aku. "Masa sih adik? Kok kayaknya beda ya cara ngobrolnya?" Kami jadi makin merhatiin. Soalnya aneh bun kalau memang adik kok ya mainnya pas suaminya nggak ada di rumah terus. Dan yang paling bikin kami geling-geling kepala, adiknya ini sering banget nginap, malah motornya masih ada di depan kontrakan. Pagi-pagi pas aku mau ke pasar, motornya juga masih di situ. Masa iya adiknya nginap terus-terusan di kontrakan kakaknya yang kecil pas suami kakaknya lagi nggak ada? Kan nggak enak dilihat tetangga. Dari situ bun, aku sama ibuku jadi punya firasat nggak enak. Alasan adik itu rasanya tipis banget. Kayak nggak meyakinkan. Kami nggak mau nuduh. Tapi ya, kami jadi lebih sering merhatiin aja. Dan ternyata, kecurigaan kami itu baru awalnya doang. Dan bener aja bun, nggak lama setelah itu, kami dapat bukti yang bikin alasan adik itu makin nggak masuk akal sama sekali. Kejadiannya pas sore-sore. Aku sama ibuku lagi duduk santai di teras sambil minum teh. Biasalah bun, nikmatin angin sore sambil liatin orang lalu lalang. Tiba-tiba, si laki-laki itu datang lagi pakai motor, nganterin si istri pulang. Mereka berhenti pas di depan gerbang kontrakannya. Si istri turun dari motor. Nah, pas mau masuk ke dalam, si laki-laki ini nggak langsung pergi. Si istri malah balik badan. Terus mereka pelukan. Bun, bukan pelukan biasa kayak kakak ke adiknya ya. Ini pelukannya mesra banget. Sambil mereka ketawa-ketawa, bercandaan, kelihatan akrab banget dengan cara yang bunda-bunda pasti paham lah ya. Beda. Gak ada kenggung-kenggungnya sama sekali. Aku sama ibuku yang lagi di teras langsung diem. Spontan, kami saling pandang. Gak ada yang ngomong, tapi kami sama-sama tahu apa yang kami pikirin. Setelah si istri masuk ke dalam, dan laki-laki itu pergi, ibuku langsung ngomong pelan. Tuh kan, apa kata ibu? Mana ada, adik kakak bercandaannya sampai peluk-pelukan mesra. Kayak gitu, gak mungkin. Momen itu bun, langsung menghapus semua keraguan kami. Alasan soal adik itu udah 100% gugur. Udah jelas banget kalau hubungan mereka itu lebih dari sekadar saudara. Sejak saat itu, rasa curiga kami berubah jadi rasa kasihan sama suaminya. Kasihan banget, kerja banting tulang di luar kota, tapi istrinya di rumah malah main api di belakangnya. Kami pikir, bukti itu udah yang paling parah. Ternyata, beberapa hari setelahnya, aku lihat sesuatu yang lebih bikin geling-geling kepala lagi. Dan yang aku lihat itu bun, bener-bener bikin aku shock. Kalau kemarin cuma soal bahasa tubuh, kali ini buktinya lebih jelas lagi, nempel di badannya dan gak bisa disembunyiin. Pagi itu, aku kebetulan mau beli sarapan ke warung depan. Jalan kaki lewat depan kontrakannya. Pas banget, si istri tetangga ini lagi di luar, nyiram tanaman di pot-pot kecilnya. Aku lihat, motor si laki-laki itu masih terparkir di teras. Artinya, dia nginap lagi malam itu. Aku kan nyapa ya, basa-basi aja sebagai tetangga. "Pagi neng," dia senyum, terus balasnya "Pak, pagi juga kak." Nah, pas dia agak nengok ke arahku sambil senyum itu, mataku langsung nangkep sesuatu yang bikin aku berhenti napas sedetik. Di lehernya,
Bun, di bagian samping lehernya, agak ketutupan rambutnya sedikit, ada bekas merah keunguan. Jealous pink, bukan bekas digigit nyamuk. Bukan juga karena alergi kulit. Aku kan udah dewasa ya, Bun. Udah punya suami, aku tahu banget itu bekas apa. Seketika aku langsung buang muka, pura-pura liatin jalanan. Kaget, Bun. Rasanya antara nggak percaya, malu sendiri, sama marah campur aduk. Gila, pikirku dalam hati. Segitunya ya mereka, sampai nggak dicutup-tutupin lagi bekasnya. Apa dia pikir tetangga di sini bodoh semua? Sepanjang jalan ke warung sampai pulang lagi, pikiranku jadi nggak karuan. Berani banget mereka. Suaminya kerja jauh banting, tulang cari duit halal. Dia di rumah, malah mengundang laki-laki lain sampai meninggalkan jejak kayak gitu. Udah nggak ada lagi rasa takut atau malunya sama sekali. Pulang ke rumah, aku langsung cerita ke ibuku. Ibuku cuma bisa istighfar berkali-kali. Yalah, kasihan banget suaminya. Ini sih namanya sudah kelewatan, kata ibuku sambil geling-jeling kepala. Kalau kemarin kami cuma menyimpulkan dari gerak-gerik, sekarang buktinya udah bukti fisik. Bun, nggak bisa dibantah lagi. Di titik ini, ceritanya bukan lagi soal kecurigaan, tapi sudah jadi fakta yang kami saksikan sendiri. Aku sama ibuku jadi makin gak enak hati. Rasanya kami ini tahu rahasia besar yang bisa menghancurkan rumah tangga orang. Kami bingung harus gimana. Mau laporin ke suaminya. Kami bukan siapa-siapa, dan takut malah disalahkan. Tapi kalau didiamkan, rasanya ikut berdosa. Sejak hari itu, kami jadi serba salah. Kami cuma bisa nunggu sampai kapan sandiwara ini bakal bertahan. Dan ternyata kami nggak perlu nunggu lama. Bener aja, Bun. Kejadian puncaknya itu datang beberapa hari kemudian. Sore itu aku sama ibuku lagi di teras. Lihat si istri ini lagi dandan. Rapi banget. Nggak seperti biasanya kalau cuma di rumah. Nggak lama, si laki-laki itu datang pakai motornya. Pas si istri mau naik ke motor, ibuku kebetulan lagi nyiram tanaman di depan. Iseng nanya basa-basi, "Mau kemana, Neng?" Rapi banget sore-sore. Si istri jawab sambil senyum, "Mau ke taman kota." "Bu, cari angin sore aja." "Udah, Bun, cuman itu aja." Ibuku nggak nanya lebih jauh. Kami lihat mereka pergi berdua. Dan setelah itu suasana jadi sepi seperti biasa. Tapi kira-kira 1 jam setelah mereka pergi, tiba-tiba ada mobil taksi online berhenti di depan kontrakan sebelah. Kami kaget, Bun. Ternyata yang turun dari mobil itu suaminya. Pulang tanpa ngasih kabar sama sekali. Dia kelihatan capek banget. Bawa tas ransel besar. Mungkin baru pulang dari luar kota, langsung menuju ke rumah. Dia coba buka pintu kontrakannya, tapi dikunci dari dalam. Dia ketuk-ketuk panggil-panggil nama istrinya, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dia kelihatan bingung dan khawatir. Bolak-balik ngecek HP-nya. Akhirnya dia jalan ke rumah kami dan ngetuk pintu. Ibuku yang bukain. Dengan sopan dia nanya, "Maaf, Bu, lihat istri saya nggak ya? Kok rumahnya sepi dikunci?" Saya telepon juga nggak diangkat. Disinilah ibuku di posisi paling susah. "Bun, mau bilang yang sejujurnya, kalau istrinya pergi sama laki-laki lain." Ibuku takut jadi sumber keributan besar. Takut dibilang ikut campur, atau tukang adu domba. Tapi mau bohong juga kasihan sama suaminya yang kelihatan tulus dan capek banget itu. Akhirnya, ibuku milih jalan tengah. Ibuku menjawab dengan hati-hati, "Oh, tadi sih pamitnya mau ke taman, Nak. Katanya mau cari angin. Coba aja kamu susul ke sana. Mungkin masih di taman kota." Ibuku sengaja nggak bilang sama sekali kalau istrinya pergi sama siapa. Biar suaminya nggak langsung emosi di depan kami. Biar dia lihat sendiri dengan mata kepalanya dan gak ada salah paham ke kami. Setelah ngucapin terima kasih, suaminya itu langsung masuk lagi ke mobil. Tancap gas, kayaknya menuju ke arah taman kota. Aku sama ibuku cuma bisa liatin dari jendela. Hati kami berdua dag-dikduk nggak karuan. Kami tahu, drama ini akan segera berakhir. Dan kami takut akhirnya akan seperti apa. Jadi, Bun, setelah suaminya itu dikasih tahu sama ibuku kalau istrinya lagi di taman, dia langsung pergi nyusul ke sana. Dan ternyata bener, Bun. Nggak perlu waktu lama dia. Langsung nemuin istrinya di satu bangku taman. Posisinya istrinya itu lagi nggak sendirian. Pas suaminya mendekat, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Istrinya itu lagi meluk laki-laki lain. Disitulah semuanya langsung kebongkar, Bun. Di taman kota itu di depan matanya sendiri. Perselingkuhan istrinya terbukti. Ya Allah, hancur banget pasti ya hati suaminya saat itu. Nggak kebayang rasanya. Dia capek-capek kerja, banting tulang sampai harus keluar kota. Percaya penuh ninggalin istrinya di rumah. Istrinya yang dia percaya itu malah tega main sama laki-laki lain di belakangnya. Sakitnya pasti luar biasa. Aku sama ibuku sampai sekarang kalau ingat kejadian itu cuma bisa ngelus dada. Kasihan banget sama suaminya. Dia kerja banting tulang di luar kota.
percaya penuh sama istrinya di rumah. Nggak taunya kepercayaannya itu dihancurkan dengan cara yang sesakit itu. Makanya Bun, kalau ada yang bilang selingkuh itu cuma kelakuan laki-laki, ceritanya tetanggaku ini jadi bukti. Perempuan pun ada yang setega itu. Sedih sih, lihat rumah tangga orang hancur di depan mata. Tapi ya, semua itu pilihan mereka sendiri. Kami sebagai tetangga cuma bisa jadi saksi bisu dari semua drama itu. Panjang juga ya ternyata ceritaku. Hehe, makasih banyak ya Bun. Udah mau nemenin aku curhat sampai selesai. Rasanya beban di hati jadi lebih ringan. Aku yakin setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dan ini salah satu ceritaku. Aku jadi penasaran, apa ada bunda-banda di sini yang punya pengalaman mirip-mirip kayak aku? Atau mungkin punya sudut pandang yang beda, nasihat, atau sekadar mau kasih semangat? Apapun itu, aku seneng banget kalau bunda-bunda mau berbagi cerita juga. Yuk, kita ngobrol di komentar.